Ya, itu tadi kita sudah dengarkan pendapat dari sejumlah pakar. Nah, Kang Saan tadi kalau saya ini menarik sih sama ya. Semua menyatakan bahwa sebisa mungkin KPU tidak menimbulkan atau mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan spekulasi atau kontroversi. Nah, soal kerjasama tadi Mas Ilham sudah menyatakan pendapatnya. Kalau menurut Kang Saan, bukankah kerjasama ini bisa ditunjukkan pada momentum debat tersebut untuk menunjukkan kekompakan mereka? Ada pasangan buat citra. Nggak bisa lah, itu kan terlalu absurd ya. Jadi menunjukkan kerjasama gitu kan. Terus ada ya kerjasama gitu ya. Terus juga tadi menunjukkan kekompakan. Menurut saya kalau itu dijadikan alasan di debat, menurut saya itu terlalu absurd. Itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Justru itu akan menimbulkan sebuah spekulasi yang ada di masyarakat, dan akhirnya pertama itu merugikan buat KPU itu sendiri, karena ketika spekulasi timbul di masyarakat, KPU berinovasi ya dengan cara mengutak-atik ya tentang debat. Nah, inovasinya itu bukan inovasi yang produktif, tapi inovasi yang kontraproduktif. Jadi jadi nanti tudingannya adalah KPU kemandiriannya atau independensinya kurang, karena orang akan menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan gitu kan. Selama ini di undang-undang juga udah jelas, tegas, ya, tidak perlu ditafsirkan lagi. Di peraturan PKPU juga jelas gitu kan, di peraturan PKPU 15 gitu kan 2023 soal undang-undang ini udah jelas, itu jelas sekali ya. Udah tercantum, tidak usah ditafsirkan macam-macam. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu ini ada Komisioner KPU Idam Holik yang menyatakan bahwa di pemilu sebelumnya ini debatnya malah tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, makanya di 2024 ini justru lebih sesuai dengan undang-undang. Kita dengarkan pernyataan dari Komisioner KPU Idam Holik berikut ini. Memang dalam keterangan pers ya bahwa beliau menegaskan di setiap debat itu ada pasangannya masing-masing. Nah, pasangannya masing-masing ini hanya sekedar mendampingi. Aktor utamanya tetap sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya dalam debat capres, maka aktor utamanya itu adalah capres itu sendiri. Nah, kenapa hal ini setiap pasangannya itu ditampilkan? Ya, karena memang ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tuh, dan dahulu pun di 2019 seperti itu sebenarnya. Bahkan 2019 itu ada yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Sekarang justru kami ingin mengembalikan itu. Jadi 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Undang-undang memerintahkan 2 kali debat calon wakil presiden. Nah, jadi aktor utamanya itu calon wakil presiden. Nah, tetapi kami memberikan kesempatan kepada calon wapresnya, calon capresnya itu mendampingi. Oke, Mas Idam, alasannya apa? Kenapa harus didampingi? Ya, mereka ini pasangan. Ya, kalau dahulu itu disebut duit tunggal. Jadi hanya karena pasangan, jadi perlu didampingi, begitu? Kalau seandainya sendiri saja? Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut rapat koordinasi dengan tim kampanye. Dalam waktu dekat kami akan mengundang tim kampanye kembali. Mas Ilham, saya ingin pendapat Anda. Jadi semangatnya ini supaya lebih tepat dan lebih sesuai dengan undang-undang. Jadi format debatnya disesuaikan. Bagaimana, Mas Ilham? Saya agak bingung dengan mengatakan bahwa di pemilu sebelumnya kita dianggap melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya agak bingung yang mana gitu loh. Padahal justru di periode 2014-2019 kami sudah melaksanakan ketentuan undang-undang secara murni dan konsekuen. Nah, ini pakai bahasa lama nih, secara murni dan konsekuen, bahwa kami menerapkan 2 kali bersamaan capres dan cawapres, kemudian 1 kali debat capresnya sendiri, dan dua kali debat cawapresnya. Dan itu kami lebih spesifik bahwa debat cawapres lebih kepada soal kebudayaan, soal kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial gitu ya, karena memang
di beberapa tempat, di beberapa case gitu ya, bahwa Wapres ini concern dengan persoalan-persoalan itu tadi, sosial, kemudian juga budaya dan beberapa hal lainnya. Yang saya khawatirkan adalah kemudian KPU seperti tadi ada pengamat hukum mengatakan Mbak Bibip gitu ya, seakan-akan bahwa peraturan KPU ini jika Undang-Undang 7 2017 dan peraturan KPU ini jika dikonsultasikan ke DPR itu bisa berubah, itu berbahaya. Di masa kami tidak bisa seperti itu. Jika kemudian usulan dari DPR tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap mempunyai interpretasi yang terkesan melanggar peraturan perundang-undangan, ini tidak boleh. Nah, ini Kang Saan kebetulan juga menjadi mitra kami ketika periode lalu. Nah, jadi ini yang berbahaya, interpretasi yang berbahaya. Kemudian ini bisa KPU dianggap tidak adil atau tidak netral. Nah, ini kan ada interpretasi seperti ini pastinya. Nah, ini yang harus dihindari oleh penyelenggara pemilu dimanapun ya, bahwa ada kecurigaan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak Mas Ilham, dianggap tapi kan atau nanti dikesankan sebelum tidak netral. dikeluarkan keputusan itu akan diawali dengan diskusi dulu, meminta pendapat dulu, sampai dengan final dengan ketiga perwakilan pasangan calon, Mas. Ya, saya kira itu hal yang baik kalau memang didiskusikan terlebih dahulu oleh 3 tim pasangan calon, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Ya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Orang jelas Undang-Undang 7 2017-nya pasal 27 mengatakan 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Tidak disampaikan bahwa kemudian itu adalah pasangan. Justru yang kemudian diinterpretasikan oleh saya sebagai mantan anggota KPU, justru apa yang dilakukan KPU sekarang ini berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Oke. Baik, Kang Saan, kita sudah dengar sendiri ya versi dulu KPU di era Mas Ilham, dan pada saat itu kebetulan juga bermitra dengan Kang Saan di Komisi 2 DPR ya. Nah, sebenarnya kalau kita ke substansinya deh, apa sih pentingnya seorang cawapres itu tampil dalam debat seorang diri tanpa didampingi capres di sampingnya? Ya, pertama kan kita ingin mengeksplor ya, mengelaborasi itu gagasan, ide, idealisme, visi misi dari seorang cawapres itu penting. Jadi kesan hari ini yang cawapres itu ban serep, itu kita ingin ubah itu. Nah, cara mengubah bahwa cawapres itu bukan ban serep itu dengan cara dia menyampaikan secara personal terkait dengan soal gagasannya, terkait dengan soal visi misinya, kebijakannya, dan bagaimana dia juga bisa memberikan dukungan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan sebagai orang pasangan terhadap capresnya. Jadi ingin tahu gitu loh sebenarnya yang dimiliki oleh seorang cawapres itu satu hal ya. Kita ingin mengelaborasi semua potensi, kemampuan dan sebagainya, sehingga bahwa cawapres itu bukan ban serep yang kerjaannya dampingin saja, misalnya seremoni, itu satu hal. Yang kedua juga tentu kita juga ingin mentahu secara mental terkait dengan soal kesiapan untuk memimpin negara ini. Jadi psikologisnya, mentalnya, kemampuannya itu penting untuk kita tahu kan. Jadi bukan semata-mata seperti yang disampaikan itu hanya untuk memperlihatkan kekompakan, enggak. Tapi substansinya kita ingin mengetahui cawapres yang akan memimpin republik ini seperti apa sih gitu, gagasannya semua dan sebagainya, cara menyampaikannya juga nanti ke publik dan sebagainya. Itu yang substansinya. Nah, yang kedua juga saya ingin menyampaikan juga dari apa yang disampaikan oleh Mas Ilham, memang di undang-undang itu jelas kok, bukan yang debat itu bukan pasangan loh ya, bukan debat pasangan calon presiden wakil presiden. Ini debat calon presiden dan debat calon wakil presiden, bukan debat pasangan calon presiden. Kalau debat pasangan calon presiden jelas dua-duanya ditampilkan. Nggak ada tuh debat sebagai calon presiden, nggak ada debat calon wakil presiden. Yang ada adalah debat pasangan calon presiden. Tapi undang-undangnya tegas menyampaikan ini debat calon presiden 3 kali dan debat calon wakil presiden 2 kali kan. Clear, dan itu nggak bisa diinterpretasikan lain-lain. Oke, jadi kembali ke situ, justru dari situ bisa dilihat kesiapan
mentalnya, kemudian juga pada saat menyampaikan gagasan begitu ya. Nah, Mas Ilham, poin menarik dari Kang Saan tadi supaya ini justru menunjukkan bahwa wakil presiden itu juga penting, bukan cuma ban serep begitu istilahnya. Nah, sebenarnya prinsip apa sih yang harus dipenuhi pada saat KPU itu menentukan format debat capres-cawapres ini supaya memenuhi prinsip keadilan dan manfaat bagi publik? Masih di mute, Mas Ilham audionya? Pertama, ikuti peraturan perundang-undangan. Itu yang paling penting, KPU konsekuen dengan peraturan perundang-undangan baik yang KPU buat maupun yang dibuat oleh pemerintah dan juga oleh DPR. Artinya undang-undang ini kan adalah hasil dari politik atau kemudian konsensi politik antara DPR dengan pemerintah. Kemudian KPU melakukan petunjuk teknisnya dan juga menurunkannya melalui peraturan KPU. Nah, prinsip itu yang paling penting, dan juga prinsip netralitas dan tidak menguntungkan salah satu pasangan calon. Ini penting sekali buat KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dimanapun di negara demokratis, bahwa penyelenggara pemilu itu harus di garda terdepan untuk netral, untuk tidak berpihak kepada pasangan manapun, dan profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Kalau sekarang menginterpretasikan seakan-akan bahwa mengupayakan agar sesuai dengan peraturan undang-undangan. Tadi Kang Saan sebagai salah satu pembuat undang-undang sudah menyatakan bahwa ya di undang-undang itu tidak disebutkan berpasangan. Memang ini persoalan kelemahan dari undang-undang. Debat capres itu tidak disampaikan berpasangan, ya. Memang debat capres 3 kali, debat cawapres 2 kali. Nah, tetapi kemudian kalau kemudian KPU menginterpretasikan mereka adalah pasangan, yaitu tentu ada potensi melanggar peraturan undang-undangan. Seperti itu, Mas. Okay. Baik, Mas Ilham terima kasih, Kang Saan terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.